Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri acara kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan budaya penerapan budaya positif oleh Ibu Ana dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara diseminasi positif ini dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ana akan berjalan lancar dengan baik dan mendapatkan pemahaman bagi kita semua. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah TK Utama Karya yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Lasti. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh guru, calon guru penggerak Kecamatan Pringsewu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dari TK masing-masing. Perkenankan, saya di sini hanya mewakili kepala sekolah karena memang berhalangan hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada para calon guru penggerak di TK kami yang apa adanya. Adapun permohonan maaf kami dalam penyambutan, penyajian tempat, dan lain-lain, kami terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, kami dan seluruh guru TK Utama Karya memotivasi para guru calon penggerak pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah bisa hadir semua ya ibu-ibu. Iya, semangat, selamat berjuang untuk anak-anak, untuk menjadi pendidik yang diinginkan oleh kita semua. Kiranya hanya itu penyampaian dari kami.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Lasri mewakili Kepala TK Utama Karya. Alhamdulillah kita sudah mendapat dukungan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah bahwasanya calon guru penggerak akan membawa dampak perubahan yang baik di sekolahnya masing-masing. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita mendengarkan dan memahami paparan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasana selaku calon guru penggerak angkatan 41A angkatan ke-9 kelompoknya 41A. Baik, kepada Ibu Nur Hasana waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelum masuk dalam materi, saya akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk pada harian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali Ibu. Terima kasih Ibu ucapan salamnya. Oke, baik, hari ini saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama yang terhormat kepada Kepala Sekolah TK Utama Karya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mendiseminasikan aksi nyata saya di CGP Angkatan 9. Dan terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru TK Utama Karya yang sudah menyempatkan waktunya untuk ke sini untuk menyaksikan diseminasi aksi saya dengan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, di sini saya sebelum menyampaikan materi, saya akan breaking terlebih dahulu. Ibu-ibu boleh berdiri lah sebentar. Oke, berdiri ya. Kalau aku bilang aku punya palu satu. Ini kan kalau punya palu ini aku punya satu palu berarti salah satu ya. Kalau aku punya dua palu berarti dua kan? Nah, kalau aku punya tiga palu itu pakai kaki. Kalau ada 4 palu berarti ini semua loncat. Kalau ada 5 palu kayak gini. Ya, kita mulai ya, ibu-ibu ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku punya satu palu. Aku punya 2 palu. Aku punya 3 palu. Aku punya 4 palu. Kelima punya 5 palu. Oke, bagaimana Ibu? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Guru hebat, saya ucapkan selamat datang di TK Utama Karya untuk menyaksikan kita untuk berkolaborasi untuk mendukung demi mewujudkan disiplin sekolah kita tercinta. Sebelum saya masuk dalam pemaparan pemateri saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah para guru setuju bila yang pertama, pemberian hukuman pada mendisiplinkan siswa? Setuju Bapak Ibu? Tidak. Oke. Selanjutnya, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi bagi murid. Setuju Bapak Ibu? Tidak. Oke. Terima kasih. Yang ketiga yaitu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah.
Setuju atau tidak? Setuju, benar sekali. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, mindset, positive mindset. Positive mindset itu dalam diri kita. Kita kembangkan untuk menjadikan guru-guru yang hebat, yang berakhlak, agar anak kita menjadi anak yang kreatif, yang pintar, mandiri, supaya menjadi anak yang luar biasa setelah mereka lulus. Itu budaya positif. Saya mau menggambarkan tentang budaya positif. Budaya positif di sini yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti apa universal yang diterapkan di sekolah yaitu kalau dari paparan teori kontrol D.L. William Lizard yang terjadi di kehidupan sehari-hari dapat menjelaskan perubahan paradigma tulus respon kepada teori kontrol, yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Keyakinan kelas yaitu keyakinan sekolah sebagai fondasi arah tujuan sebagai sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dan permasalahan dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, dunia yang berkualitas, yang menjadi motif dan tindakan manusia, baik murid-murid maupun guru. Selain itu, menganalisis dampak tidak terpenuhi kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Paradigma baru. Pembelajaran paradigma dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berreferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil Pancasila di sini, Ibu sudah tahu kan profil Pancasila yang kita sudah kita pelajari, sudah kita terapkan di sekolah, sudah selama ini dalam kurikulum Merdeka, sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, apa saja itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlaknya, betul sekali Ibu. Yang selanjutnya, apa lagi Bu? Mandiri, betul. Terus yang Ibu? Bergotong royong. Ada lagi Bu? Kreatif. Ada lagi Bu? Bernarasi. Betul, itu profil pelajar Pancasila. Oke. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selain di atas, ada pemaparan yang lain, yaitu disiplin positif adalah proses pembelajaran, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hubungan, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Disiplin positif menyadarkan anak kesalahan yang dilakukan. Hal ini karena disiplin positif berfokus pada apa yang kita harapkan diperoleh oleh anak didik agar anak mampu belajar. Disiplin di sini sebenarnya merupakan suatu proses, bukan tindakan tunggal yang perlu diperhatikan guru ketika berusaha menerapkan disiplin positif adalah dengan memulai dari mengidentifikasi kasus dan penyebabnya, sehingga bisa mencari solusi, langkah maupun metode yang dipakai. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, yaitu penguasaan. Yang keempat, yaitu kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsi. Jadi anak-anak itu takut dihukum, ya Bapak Ibu. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari penghargaan dari orang lain. Merupakan murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan reward, mendapatkan hadiah. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsi. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan metode hukuman itu sangat tidak menyamarkan, yaitu hukuman. Pertama, menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Perasaan itu tidak nyaman kepada anak-anak kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, merasa bersalahnya terlalu dalam. Ya begitu. Yang ketiga itu murid takut. Jadi mereka merasa takut kalau kita beri hukuman. Sangat takut. Jadi dia takut kepada diri kita kalau kita memberi dia suatu hukuman itu. Yang keempat yaitu memaksa. Kita terlalu memaksa. Tuh anak-anak mereka terlalu terbayang-bayang, memaksa terus seperti itu. Yang memberikan kesalahan. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Mereka dengan hukuman itu menjadi rendah diri, sangat tidak percaya diri, sangat tidak mereka itu selalu merasa rendah, pokoknya tidak bisa mengekspresikan mereka kreativitas mereka karena akibat hukuman. Selanjutnya yaitu kita berikan disiplin dengan identitas gagal dengan penghargaan. Yang pertama, tidak efektif. Kalau kita sering memberikan penghargaan atau reward itu tidak efektif Bapak Ibu. Yang kedua itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Yang lain juga merasa iri atau merasa anak itu diberi hadiah, kok saya tidak? Itu merusak hubungan. Yang keempat itu mematikan kreativitas. Dia itu kalau kreativitas hanya ingin mendapatkan hadiah, tidak ingin mendapatkan prestasi, tetapi hanya ingin hadiah. Yang selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking. Yang Bapak Ibu sekarang kita kan tidak ada ranking, alhamdulillah. Kita rankingkan sendiri. Anak satu kelas itu kita jadikan ranking semua. Maka akan motivasi suatu penghargaan kepada anak kita yang luar biasa. Tidak ada ranking-rankingan satu atau dua atau tiga yang terbaik, tetapi kita samakan. Yang selanjutnya merapat hak menghargai dirinya. Kita merasa yang memang benar-benar dia anak yang pintar, cerdas, kemudian dengan reward yang itu mereka dapatkan penghargaan, mereka sama aja merapat hak menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita sukseskan anak-anak kita melalui konsekuensi penguasaan jangka pendek yang pertama. Yang kedua, perlu monitoring kita melihat ke anak-anak kita itu bagaimana perkembangannya itu yang selalu berkembang, terus mereka bisa menunjukkan kreatif mandirinya, sopan dan santunnya itu sudah luar biasa kepada anak-anak kita semua. Yang stimulus dan respon murid. Yang keempat yaitu murid menghormati peraturan. Murid itu perlu kita adakan suatu peraturan agar mereka itu bisa mengembangkan diri mereka menjadi anak yang bisa sopan santun itu luar biasa. Mereka menyapa gurunya, menyapa orang lain, menyapa orang tua dengan pengucapan salam, itu sudah luar biasa. Yang selanjutnya itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses melalui restitusi. Murid bertanggung jawab
untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Mereka mampu menghormati dirinya sendiri dan orang lain karena mereka sudah memiliki potensi sendiri untuk memastikan dirinya bahwa mereka inilah diri saya, inilah kreatif saya, inilah mandiri saya. Begitulah cara menghormati dirinya. Yang ketiga yaitu teori kontrol. Dirinya memegang kontrol emosinya sendiri, terus mengeluarkan sendiri emosi dengan hal-hal yang terbaik dengan mengontrol dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Mereka mampu meminta maaf, menyadari kesalahannya mereka masing-masing. Yang selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Yang pertama, secara menanamkan disiplin konflik pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kelima, menguatkan fokus pada solusi. Ibu-ibu ngantuk ya? Bagaimana kalau kita briefing terlebih dahulu? Untuk melanjutkan materi, tetapi kita briefing terlebih dahulu ya. Ayo ibu-ibu berdiri. Ya, siap. Caranya, yang pertama itu kalau saya bilang bersatu kali ber, kalau kedua kali ber, kalau ketiga kali ber, kalau berjalannya berkali-kali ber. Oke, siap semua? Siap. Oke, yang pertama yaitu bersatu kali ber, berdua kali ber, bertiga kali ber, berkali-kali ber. Oke, kayaknya tuh masih kurang ya ibu ya. Gimana kalau kita ulangi lagi? Ya. Bersatu kali ber, berdua kali ber, bertiga kali ber, berkali-kali ber. Ibu-ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Ya, perbedaan antara tadi kesempatan konsekuensi yang kita lakukan. Perbedaannya adalah yang pertama hukuman. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hukuman sesuka hatinya. Yang selanjutnya, guru marah pada anak menjadi takut. Jadi anak-anak kalau diberi hukuman itu mereka merasa jadi takut kepada kita kalau kita sering memberi hukuman kepada anak-anak. Jadi tidak diperkenankan untuk anak-anak ya, bukan tidak diperkenankan, boleh memberi hukuman, tetapi tidak harus setiap membuat kesalahan itu memberi hukuman. Ya Bapak, ya Ibu ya. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk menyapu dan membersihkan sampah tersebut. Nah, hukum ini memberikan suatu konsekuensi yang mungkin ya suatu biar menjadi anak yang rapi, anak yang menjaga kebersihan. Contohnya ada sampah yang di mana berserakan, kita harus ambil. Itu konsekuensinya. Selanjutnya, guru tegas dan selalu menghormati peraturan.
Ya, jadi guru harus memang mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka dan menghormati muridnya untuk dirinya dan orang lain. Maka dari itu adalah restitusi yang kita gunakan untuk menghormati murid dan diri orang lain. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, yang tadi kita bahas di depan, penghukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah di dalam dirinya. Yang kedua, teman. Yang selanjutnya, pemantau. Yang selanjutnya itu manajer. Yang penghukum itu sudah kita bahas di depan. Sebelum kita memasuki ini, saya ingin melihatkan sebuah video yang mungkin bisa mengasih pemahaman tentang 5 posisi kontrol tersebut yang sudah saya siapkan. Ayo kita saksikan terlebih dahulu ya Ibu. Ini 5 posisi kontrol yang di kitab video. Baik Ibu, kita saksikan video yang 5 posisi kontrol yang saya perlihatkan dalam materi. 5 posisi kontrol. Silakan simak ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai ke alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Kita sudah menyaksikan video 5 posisi kontrol yang kita perlu terapkan dan kita pahami. Yang memahami 5 posisi kontrol itu, guru mampu meletakkan posisi pada saat peserta didik melanggar peraturan atau keyakinan yang sudah ditetapkan. Tadi kita sudah saksikan ya, ibu-ibu, videonya. Ya, kira-kira yang paling tepat apa ibu-ibu? Posisi apa yang perlu kita benar-benar terapkan dalam video tadi itu? Oh, manajer, posisi manajer, benar-benar, yaitu posisi yang kita mampu menjadi coaching atau menjadi guru atau menjadi orang yang mampu mendidik anak yang agar menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, anak yang merdeka. Ya ibu ya. Di sini saya memiliki contoh penerapan 5 posisi kontrol selain yang tadi. Kasus murid sering datang terlambat. Pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu kamu berdiri di pojok kelas. Itu kira-kira menurut ibu-ibu tepat atau tidak? Dia berdiri di pojok kelas gitu. Yang kedua, pembuat
selalu mengulanginya, berguru kecewa sama kamu, pembuat rasa bersalah. Itu tepat atau tidak Ibu? Tidak. Yang selanjutnya itu posisi teman. Ayolah yang tertib, buat Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi besok tidak terulang lagi ya. Itu tepat atau tidak Ibu? Tidak. Kurang ya Ibu ya, untuk posisi teman. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang kamu langgar dan konsekuensinya. Ya, itu kira-kira tepat juga atau tidak Ibu? Tidak. Yang selanjutnya yaitu manajer. Manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya terlebih dahulu kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya, kemudian mencari solusi. Itu kira-kira tepat atau tidak Ibu? Tepat sekali, betul sekali. Kita menjadi manajer coachingnya anak-anak untuk menjadi anak yang merdeka, mandiri, yang berprofilkan Pancasila. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat kelas keyakinan kelas, bukan peraturan? Karena peraturan merupakan sebuah tataan yang berasal dari luar diri individu, sedangkan keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut. Kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai yang diyakini. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi atau menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas di kelompok TK. Ya. Guru dan murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, memasukkan peraturan yang sudah disepakati. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas sudah terbentuk. Jadi kita sebelum itu berdiskusi terlebih dahulu, kemudian kita menempel anak bersama-sama di tembok, kemudian kita yakinkan kepada anak-anak membuat keyakinan kelas tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, berupaya pernyataan universal. Yang selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang selanjutnya, dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya, semua kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semua anak kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut ya ibu-ibu, agar mereka merasa nyaman, terkendali dengan di dalam kelas itu, kemudian merasa mereka mempunyai kelas itu, tetapi tidak merasa diatur, tetapi bisa menghormati keyakinan kelas. Kita selanjutnya memasuki yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang berarti setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan itu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama itu yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kemudian yang kedua, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus benar-benar bisa ya Bu, menjadikan anak yang sukses, yang kreatif, mandiri setelah mereka lulus dari sekolah kita. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah mereka yang tingkah laku yang salah sudah divalidasi langkah-langkah, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan, menjadi anak yang sudah luar biasa, menjadi lulus yang anak yang kreatif, cerdas, mandiri, lulus dari sekolah TK kita. Yang selanjutnya yaitu
terima kasih. Penipuan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan bertujuan menumbuhkan karakter pada diri peserta didik. Kita sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan, pembentukan karakter pada diri peserta didik. Sejatinya kita tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari teman, dari semua warga sekolah, masyarakat, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid-murid. Bahkan dibutuhkan juga untuk dari dukungan orang tua di sekeliling kita untuk mendukung kita menjadikan budaya positif tersebut agar terlaksananya sekolah yang profil Pancasila, memerdekakan anak dengan anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan bisa berkreasi. Demikianlah materi saya yang saya sampaikan. Semoga memberi pemahaman, memberi manfaat untuk kita semua, memberi suatu dukungan, suatu motivasi untuk kita belajar untuk menjadi yang terbaik di dalam sekolah kita. Ini saya jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Ada salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman. Karena saya terlalu mungkin materi saya kurang memotivasi, butuh dukungan dari teman-teman. Demikianlah, semoga bermanfaat. Salam bahagia ibu guru hebat semua. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ibu moderator. Baik, alhamdulillah. Demikianlah tadi pemaparan demi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Ana tentang bagaimana pemahaman budaya positif. Untuk itu, dari materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ana, saya buka pertanyaan atau masukan untuk materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah. Monggo ibu-ibu, apakah ada masukan untuk beliau ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ana? Monggo Ibu, silakan. Oke, monggo Ibu, silakan sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada Ibu Moderator dan pada teman-teman semua. Pemaparannya sudah sangat bagus sekali dan sangat memotivasi saya. Dan saya juga pengen sekali seperti Ibu Ana ya. Ini saya ada satu hal yang masih pengen tahu bagaimana yang tadi cara membuat keyakinan kelas itu Bu, karena Bu Ana kan mengajar di TK ya. Bagaimana cara mengajak anak-anak untuk berdiskusi, untuk membuat keyakinan kelas bersama, dan pelaksanaannya itu yang intinya kalau anak TK itu kan kadang-kadang masih egonya masih tinggi itu ya Bu ya. Cara meyakinkan pada anak untuk ini loh keyakinan kelas kita, apa dengan cara kebiasaan setiap hari dibaca di depan kelas, apa pada saat itu apa ditempel di dinding, tapi kayaknya agak dengar-dengar menulis bersama lalu ditempel di dinding gitu ya Bu ya. Tadi saya agak apa anak-anak itu sudah bisa membaca apa dibacakan oleh gurunya dan dibacakan oleh gurunya setiap hari untuk mengingat setiap harinya bahwa ini loh keyakinan kelas kita. Saya pernah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, satu pertanyaan dari Ibu Tri. Ada lagi Ibu? Sudah. Baik, satu pertanyaan dari Ibu Tri untuk Ibu Ana tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan bagaimana cara berdiskusi, berkolaborasi dengan anak-anak di usia taman kanak-kanak. Kepada Ibu Ana, silakan. Terima kasih kepada Ibu Trimasini yang sudah memberikan pertanyaan untuk ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk anak TK bagaimana caranya? Karena mereka belum bisa membaca, belum bisa itu. Dengan cara kan ada tulisan tersendiri Bu. Contohnya nih kita punya kartu, kita buat kartu terlebih dahulu. Kartu itu kita print semenarik mungkin. Kemudian kita buatlah suatu keyakinan kelas dengan peraturan sedikit tetapi tidak mengatur mereka dengan keyakinan mereka. Kemudian itu sudah kita print buat sebuah kartu itu. Kemudian kita ngeprint sebuah emot senyum, marah, jempol dan ada emojinya itu Bu. Nah, mereka ketika kita bacakan dengan prosedur kita bacakan dulu kartu huruf tersebut, kartu keyakinan kelas tersebut, karena mereka kalau menuliskan belum bisa. Nah, jadi kita bacakan, kita tulis, di print, kita langsung menarik mungkin kartu keyakinan itu. Kemudian anak-anak kita suruh milih, kita bacakan keyakinan kelas itu. Kemudian kita suruh milih anak emot yang mana, setuju atau tidak anak itu menggunakan keyakinan kelas yang kita terapkan tersebut. Nah, itulah yang Bu Tri yang saya bisa sampaikan dan saya jawabkan. Semoga bisa diterima. Bagaimana Bu Tri? Ya, terima kasih Bu Tri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, gimana Putri sudah bisa memahami ya? Kalau saya menyaring tadi dari yang disampaikan Ibu Ana bahwasanya untuk berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas pada anak usia taman kanak-kanak, Bu Ana ini menyediakan sebuah kartu, bisa kartu bergambar atau kartu huruf yang nanti akan disepakati oleh anak-anak suruh milih ya Bu Ana ya. Milih ini ketika seumpamanya gambarnya anak sedang bersalaman berarti datang ke sekolah harus bersalaman. Ada emoji setuju atau tidak itu dibuat menjadi keyakinan kelas. Kalau disetujui semua anak berarti jadi keyakinan. Kalau tidak disetujui semua anak berarti keyakinannya tidak jadi. Seperti itu mungkin kesimpulannya ya. Oke. Baik ibu-ibu yang lain, adakah masukan atau pertanyaan? Oke, baik kepada Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aisyah dari TK dan Wanita Pusaka PTU. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ana selaku CGB Angkatan 9 Kabupaten PTU mengenai budaya positif yang sedang disebarkan semuanya. Yang pertama, strategi apa yang Ibu lakukan dalam budaya positif yang dilakukan di sekolah dan contohnya seperti apa? Itu saja yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya Bu. Terima kasih kepada Bu Aisyah yang sudah bertanya tentang strategi apa yang selama ini saya lakukan dan terapkan di sekolah saya. Strategi yang saya terapkan di sekolah untuk menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara memberikan tanggung jawabnya. Misalnya saja anak untuk kebersihan kelas, kemudian setiap hari ditentukan jadwal piketnya. Kemudian yaitu hasilnya setiap kelompok piket sudah melakukan kerjasama yang baik. Hal itu terlihat jika setiap pulang sekolah anak itu merasa bangga kalau sudah piket bersama gitu. Terus kelompok piket selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang membersihkan kelas.
bertanggung jawab dengan waktu mereka untuk menjadwal kelas tersebut. Nah, begitulah Bu Aisyah yang penerapan strategi yang saya terapkan untuk mendisiplinkan disiplin positif. Bagaimana Bu Aisyah? Baik, jadi pertanyaan Bu Aisyah tadi, strategi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Sudah dijawab oleh Bu Ana, sudah paham Bu Aisyah? Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu. Oke. Baik, yang ada saya ya Bu Ana ya. Oke, mungkin ini bukan pertanyaan, hanya masukan buat saya dan kita semua. Jadi tentang posisi kontrol pada disiplin positif yang tadi disampaikan Ibu Ana itu kan ada 5 ya. Namun dari kelima itu, yang tadi saya pahami dari materi yang dipaparkan dan video yang tadi kita lihat bersama-sama, dari 5 posisi kontrol itu, saya rasa yang bisa kita terapkan di taman kanak-kanak pada pendidikan anak usia dini itu adalah yang posisi sebagai teman. Nah, memang tadi dijelaskan bahwasanya posisi sebagai teman itu kurang efektif karena jika guru yang biasa dia anggap teman tidak ada, si anak akan melakukan pelanggaran disiplin. Namun kalau anak-anak di usia dini biasanya akan lebih nyaman, akan lebih aman dia jika guru itu berada pada posisi teman. Untuk posisi manajerial pasti sangat baik sekali. Namun biasanya dalam penyelesaian masalah di taman kanak-kanak, posisi kita sebagai manajerial itu kadang-kadang agak kurang nyambung dengan anak-anak. Umpan baliknya kurang dapat karena anak-anak lebih biasa kalau kita ajak komunikasi jawabnya menggunakan bahasa ibu, di mana bahasa ibu itu tetap posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi itu saja tadi masukan saya Bu Ana, karena Bu Ana tadi menyatakan bahwa yang paling tepat adalah sebagai manajer. Tapi kita berada di posisi taman kanak-kanak, di mana pendidikan anak usia dini, anak-anak itu menganggap bahwa posisi teman itu adalah posisi yang sangat aman dan nyaman. Seperti itu Bu Ana. Terima kasih ya Ibu-ibu, masukannya buat saya dan buat teman-teman semua ya. Baik, ada lagi masukannya dari Ibu? Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti sesi tanya jawab ini saya tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara diseminasi pemaparan budaya positif CGP Angkatan 9 yang disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah pada kesempatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya selaku moderator, jika dalam memandu kegiatan ini banyak kesalahan, banyak kekeliruan, saya mohon maaf terutama kepada Ibu Ana dan kepada ibu-ibu audiens sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank